Baik teman-teman, sebelum kita mulai menghisap atau menghitung kalender Masehinya, maka saya perlu perkenalkan dulu beberapa pointer, yaitu yang pertama tentang bulan dan jumlah hari. Oke, di sini saya menulis ada 12, bagaimana kita ketahui dalam satu tahun itu ada 12 bulan dimulai Januari hingga Desember. Lalu kemudian jumlah harinya berbeda-beda, ada 31, 28, ada yang 30, bergantung pada ketentuan hari yang sudah disepakati bersama oleh para ahli kita sejak zaman dahulu. Nah, di sini yang perlu dipahami juga bahwa di sini 31 hari ini jumlah hari dalam Januari. Mengapa Februari menjadi 59? Karena 31 tambah 28 sama dengan 59. Terus begitu caranya zigzag menjumlahkannya sehingga sampai di Desember, dari Januari hingga Desember itu jumlah harinya 365 hari. Nah, lalu kemudian ada 366 hari ini hari apa, Pak? Ini adalah yang disebut dengan hari di mana seseorang yang mengalami ulang tahun di tanggal 29 Februari akan merayakannya. Atau kita bisa lihat di sini ada Basitoh dan Kabisat. Basitoh itu adalah tahun pendek. Tahun pendek mengapa? Karena di tahun tersebut jumlah hari di Februari hanya 28 hari. Mengapa ada Kabisat? Karena jumlah hari pada Februarinya 29 hari. Oke, sekilasnya itu. Sehingga jumlah hari dalam satu tahun itu 365 dan 366. Oke, ini tentang bulan dan jumlah harinya. Terus lagi, poin ke bawah, kita akan menemukan dua tabel, yaitu tabel pasaran. Tabel pasaran ini adalah tabel yang biasa kita temukan di keyakinan-keyakinan pada masyarakat-masyarakat tradisi. Ada yang menyebut Kliwon, Legi, Pahing, Pon, Wage sebagai karakter hari yang menentukan hari itu menjadi seperti apa. Biasanya seperti itu. Ini karakter hari atau yang kita kenal dalam ilmu ini, ilmu falak ini sebagai pasaran. Lalu kemudian ada tabel ketiga, yaitu tabel hari yang kita kenal Senin sampai dengan Minggu. Selama ini kita selalu menghitung bahwa Senin itu hari pertama. Padahal dalam hitungan Masehi, Sabtu adalah hitungan pertama. Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Ini dalam perhitungan kalender Masehi. Jadi ada 3 poin. Yang pertama yaitu tentang bulan, lalu kemudian pasaran, lalu kemudian hari. Baik, bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya yang pertama yang harus kita lakukan yaitu kita menentukan tanggal berapa yang akan kita hitung. Di sini saya ambil contoh yaitu 1 Januari 2020. Nah, baik. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu pertama menentukan tahun. Kalau di atas tadi kita sudah ada Basitoh atau Kabisat untuk menentukan ini tahun pendek atau tahun panjang. Caranya seperti apa? Yang pertama rumusnya yaitu tahun dibagi 4. Karena contoh kita 1 Januari 2020, maka otomatis tahunnya yaitu 2020. Seperti ini, 2020 dibagi 4 sama dengan 505. Mari kita lihat catatannya dulu. Yang pertama, jika hasilnya berupa angka tanpa koma, maka termasuk dalam kategori tahun panjang atau Kabisat. Yang kedua, jika hasilnya berupa angka dengan koma, maka termasuk dalam kategori tahun pendek atau Basitoh. Mari kita lihat, hasilnya adalah 505 tanpa koma. Maka dia masuk ke dalam catatan yang pertama, yaitu masuk dalam kategori tahun panjang atau Kabisat. Maka kalau dia tahun panjang atau Kabisat, mengartikan bahwa jumlah hari dalam setahunnya di tahun 2020 yaitu 366 dan Februarinya berjumlah 29 hari. Oke, baik. Catatan-catatan bisa dibaca sendiri. Kita langsung saja ke langkah kedua. Setelah tadi menentukan tahunnya itu tahun panjang atau tahun pendek, maka kemudian kita sekarang menentukan harinya. Langkah yang pertama yaitu menghitung jumlah total hari. Nah, rumusnya adalah tahun dikurang 1. Masih ingat tahunnya yaitu tahun 2020, maka masukkan ke dalam rumus hingga 2020 dikurang 1 sama dengan 2019. Hasil tahun lalu kemudian dikalikan dengan angka ini, yaitu angka ketetapan dalam perhitungan astronomi setahun itu 365,25.
Maka tahun yang sudah kita kurang tadi 2019 kita kalikan dengan 365,25. Hasilnya adalah 737.439,8 hari. Ini hari apa sih Pak? Ini adalah jumlah total hari kalau Anda mau hitung dari hari 1 bulan 1 tahun 1 sehingga tanggal 1 bulan 1 2019 itu yaitu jumlahnya totalnya ini. Oke, bulan sama dengan 0 ini rumus ya, satu deret ke bawah ini, satu deret ke bawah ini adalah rumus, ini perhitungannya. Nah, bulannya adalah tadi disebut adalah bulan Januari. Bulan Januari sama dengan 0. Tanggalnya tanggal 1 Januari, nah tanggalnya berarti 1 hari. Kenapa kenapa bulannya Januari kok 0 Pak? Kan di tabel di atas tadi bahwa jumlahnya kan 31. Oke, logikanya begini. Karena ini tanggal 1 Januari, maka hari yang berjalan di bulan Januari itu baru 1 hari. Kalau dia nanti 21 Januari, maka hari yang berjalan baru 21. Maka yang jumlah hari di atas tadi itu Januari menjadi 0 bulannya. Kenapa? Karena bulannya baru berjalan di tanggal 1. Contoh, nanti kalau kita dapat di sini kita ganti di bulan Maret, tulis Maret, tapi ngitungnya cukup sampai di Februari. Oke ya, sekali lagi ya, cukup menghitungnya sampai di Februari. Kenapa sampai Februari saja? Karena Maretnya baru berjalan dengan hitungan hari, belum sampai full 1 bulan di Maretnya. Misalnya 23 Maret, maka tulis di sini Maret, jumlah harinya itu jumlahkan antara Januari dengan Februari, baru di sini tulis tanggalnya. Kalau 21 Maret, maka di sini tulis 21, di sini Maret, tapi ini penjumlahan harinya antara Januari dengan Februari. Itu ya. Nah, oke, contoh ini yaitu Januari, maka Januari kan masih 0. Oke, masih 0. Maka tanggal 1 Januari itu sama dengan bulannya 0, harinya 1. Kita jumlahkan dari atas ke bawah sehingga totalnya menjadi 737.440,8. Lalu kemudian ada koreksi Gregorian. Koreksi Gregorian itu adalah koreksi yang dilakukan untuk perbaikan kalendernya ini. Nah, sehingga koreksinya ini berjumlah 13 hari dikurangkan jumlah total penjumlahan dari atas sini ke bawah tadi dikurangkan dengan koreksi Gregorian. Jadi jumlahnya 737.427,8 hari. Oke, tadi kita sudah sampai di total hari ya setelah dikurangi Gregorian. Nah, maka kemudian kita akan coba masuk ke perhitungan berikutnya yaitu menentukan hari. Yang perlu dicatat adalah angka ini. Angka ini wajib dicatat dan jangan dilupakan karena ini total hari akan berpengaruh pada perhitungan berikutnya. Oke, pada total hari kita akan menentukan hari. Rumusnya itu total hari bagi 7. Ingat total hari tadi saya sudah suruh wanti-wanti, angkanya harus diingat, maka pindahkan angka total hari yang di atas tadi, yang di sini, hasil ini, pindahkan agar masuk ke dalam rumus yang di sini. Maka 737.427,8 hari dibagi 7. 7 ini adalah angka jumlah hari dalam seminggu, ada 7 hari. Maka kita dapat angka yaitu 105.346,8 hari. Oke, total hari itu bukan lagi total hari yang ini yang di atas tadi, tapi karena ini sudah merumus baru, maka kita ambil angka yang ini. Nah, total hari ambil belakang koma dikali 7, ini rumus. Maka kita lihat angka yang ini sudah tidak total hari yang ini lagi karena dia sudah terbagi dalam perhitungan terbaru. Nah, ini kita ambil apa? Ambil belakang koma. Ada koma, belakang koma ada 8, berarti 0,8. Dikali berapa? Dikali 7. Kenapa? Dalam satu minggu itu ada 7 hari. Nah, sekarang 0,8 kali 7 sama dengan 5,6. Hasil hari ini disebut dengan hasil hari. Hasil hari 5,6 ini ambil depan komanya. Oke ya, jangan kebalik ya. Kalau total hari tadi ambil belakang komanya dikali 7. Kalau hasil harinya
maka ambil depan komanya. 5,6 depan komanya adalah angka 5, maka kita ambil 5. Nah, sudah dapat 5 hari. Nah, untuk menentukan ini hari apa, kita lihat tabel hari. Ingat angkanya 5 ya. Kita lihat balik lagi ke atas untuk melihat tabel hari. Ini tabel hari. Maka kita lihat angka 5 itu harinya apa? Oh, Rebo. Maka kemudian kita balik ke perhitungan bahwa ternyata angka 5 itu adalah hari Rebo. Maka kita bisa dapat kesimpulan 1 Januari 2020 itu jatuh di hari Rabu. Oke, baik. Selanjutnya, kita setelah menentukan hari, kita menentukan pasaran. Nah, pasaran ini teman-teman bisa lihat seperti yang saya bilang tadi, total hari harus diingat. Total hari ya. Total hari yang ini yang diambil dari bagian atas tadi. Ini total hari ini menjadi umum. Pokoknya patokannya adalah perhitungan pertama ini, menghitung total jumlah hari. Ini jangan sampai lupa, maka akan menentukan nanti untuk rumus-rumus berikutnya. Ini rumusnya total hari dibagi 5. Kenapa dibagi 5? Karena jumlah pasarannya 5. Nanti kalau bisa lihat di tabel di atas nanti jumlah pasarannya 5. Maka total hari yang sudah kita hitung di awal tadi dibagi 5 yaitu 147.485,55 hari. Sama kayak begini juga. Maka kita apa yang dilakukan? Rumusnya hampir sama. Total hari ambil belakang koma kali 5. Hanya beda 5 dengan 7. Karena satu minggu ada 7 hari. Karena satu pasaran itu ada 5 jenis pasaran. Nah, berarti kita ambil berapa? Karena di belakang koma ada 5. Berarti 0,55. Dikali 5 sama dengan 2,75. Ambil lagi hasil hari yang ini. Hasil hari, ambil depan komanya. Maka berapa jumlah ini? 2,75 ambil depan koma. Berarti 2. Oke, kita dapat angka 2. Angka 2 ini apa sih pasarannya? Kita balik lagi ke tabel yang di atas. Angka 2 tampilannya adalah legi atau manis. Kita biasanya pakai legi ya. Nah, lalu kemudian kita balikkan. Oh, berarti tanggal 1 Januari 2020 itu jatuhnya yaitu hari Rabu dengan pasaran legi. Maka kesimpulan yang kita ambil adalah kesimpulannya adalah 1 Januari 2020 jatuh pada hari Rabu legi. Demikian cara menghitung kalender Masehi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.